mencari barokah. Kok duit yang mahal nilainya itu persaudaraan gitu loh. No, konco karo duit ini jelas milih konco karo duit luwih penting. Astagfirullahaladzim. Coba ya tak jelasin ya. Duitmu banyak banget tapi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, hidupmu sendirian. Mau dipakai apa duitnya? Guru ke awakmu. Di hidupmu sendiri di tengah oro-oro sana jadi ketua suku Blekok kamu. Percuma duit banyak, nggak ada temen. Lah meskipun dirimu nggak punya duit tapi temen banyak, enak. Ada kerepotan, banyak yang bantu. Ada kesusahan, banyak yang nolong, temennya banyak. Gini apa gini? Ya apa ya? Nah makanya konco karo duit, kui ternyata luweh penting. Astagfirullahaladzim. Tadi kok udah bilang iya tuh tadi. Lah yang ngomong G tadi siapa? Coba dengerin lagi, tak jelasin. Pikir toh pikir. Pikir sing jernih. Duitmu banyak banget, udah triliunan wes, triliunan. Tapi dirimu nggak ada temen. Ayo hidup sendirian. Mau ngapain? Pakai apa duitmu? Percuma, betul? Nah, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Wah, susah kayak apa? Gampang, banyak yang nolong. Ribet kayak apa? Enteng, banyak yang bantu. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. Kita terus no katut edian aku nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, para ajengan, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam, guru kita Kiai Haji Bustami Mukhtar, juga para kiai yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu karena kiai ajengan ulama yang hadir memberkahi majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau para ulama senantiasa diberikan kekuatan zahiran wa batinan, diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya
li'ala'i kalimatillah allati hiyal ulya. Amin Allahumma amin. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati, pimpinan dari Majelis Nurul Habib Gus Rakil bersama seluruh pengurusnya, selamat dan sukses. Mudah-mudahan majelis ini ke depan makin maslahah, manfaah dan barokah. Oleh karena itu mohon restu, mohon arahan, nasihat dari para ulama, para habaib, para kiai. Kemudian mohon dukungan dari seluruh masyarakat yang alhamdulillah malam ini di backup oleh TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, kadang sedulur dari PSHT, ada santri-santri Pagar Nusa, ada saudara-saudara kita dari Cempaka Putih. Keren, rajek malam hari ini luar biasa. Mohon kekompakan ini dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sekali lagi mohon dukungan untuk majelis ini, dan terutama sekali kalau para ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, dimohon restunya, dimohon arahan dan bimbingannya. Kemudian seluruh masyarakat dimohon dukungannya, dan yang terutama sekali mohon doanya dari yang ndobrok-ndobrok di bawah itu. Karena untuk urusan doa itu ternyata yang ampuh, yang mustajabah itu adalah doanya saudara-saudara yang duduk ngelempoh-ngelempoh dan dobrok-dobrok di bawah. Kenapa yang di bawah doanya kok lebih ampuh? Sebab yang di bawah itu kan lebih miskin. Loh, ini berdasarkan sabda Rasulullah, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi tegaknya dunia, urusan apapun itu ditopang dengan 4 perkara. 1, bi ilmil ulama. Jadi ulama itu dengan ilmunya beribadah, berjuang melalui jalur intisyarul ilmi. Seperti Kiai Bustami Mukhtar. Ini berjuangnya beliau, jihadnya beliau pakai ilmu. Bapak-bapak yang bisa ngaji silahkan jadi kiai, jadi ustadz, jadi ajengan. Tapi kalau nggak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai. Bingung nih wong. Lah sampean nggak harus jadi kiai untuk mendapatkan pahala. Mendukung perjuangan kiai sama, mensupport sama. Menjahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang berangkat berperang, maka dia dapat pahala seperti yang berangkat berperang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai, ya pahalanya sama. Gitu loh. Jadi kalau memang bisa ngaji, silakan jadi kiai, jadi ustadz. Tapi kalau nggak bisa ngaji, tolong jangan membingungkan banyak orang. Gitu loh. Yang suaranya bagus, silahkan azan, jadi vokal sholawat. Tapi kalau suaramu nggak bagus, ya jangan jadi vokal sholawat, jangan azan, ngerusak kuping. Loh, orang suaranya jelek kok azan, itu hukumnya makruh, ganggu lingkungan. Loh, yang mau datang ya males loh.
manggil jamaah subuh kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuman Gus Rakil yang suaranya bagus, Gus Anza juga bisa. Gitu loh. Nah kalau dirimu bisa organisasi, silakan berjuang melalui organisasi, melalui organisasi kemasyarakatan yang manfaat. Silahkan, entah jadi ketua, entah jadi wakil, entah jadi sekretaris, atau jadi anggota. Jangan semuanya pengen jadi kepala. Aku mau gabung tapi harus jadi kepala. Nggak mau aku kalau jadi kaki. Wong kok terima nggo sikil-sikilan. Lah dipikir sikile ora penting apa? Ndas iso mlakui mergono sikile. Gitu loh, coba bayangkan, kepala aja nggak ada tangan, nggak ada kaki. Gelimbang-gelimbung ning dhuwur meja. Gitu loh. Ya penting semua, makanya di sini yang hadir semuanya orang-orang penting. Yang di atas panggung semuanya penting. Ini bagian pangestu itu. Ini grup hadroh penting. Sambil nunggu penceramahnya, hadroh main. Nah kalau nggak ada penceramahnya, kalau nggak ada hadrohnya, nunggu penceramah mau ngapain sampean? Jotos-jotosan. Tukang son penting. Nah, terima kasih tukang son, keren, jasanya luar biasa. Sonnya enak, keren. Nah, nah kalau nggak ada sonnya, saya suruh nyeramai orang selapangan, pedot indil-indil saya. Tukang lampu penting. Nggak ada lampunya ya kayak sholawatan di alam kubur. Semuanya penting. Jenengan semua yang hadir di sini orang-orang penting. Saya nggak bisa membayangkan, andaikan tanpa kehadiran Anda semua, saya ceramah di sini seorang diri. Gendeng saya. Semuanya penting. Gitu loh. Yang kedua, bisa khawatil aghnia. Biadlil umarok dulu. Ya ini masih manusia jadi ada lupanya. Jadi pertama tadi bi'ilmil ulama, yang kedua wa'adlil umara. Jadi pejabat itu ibadahnya berjuangnya dengan keadilan, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang ndoprok-ndoprok itu. Loh, kebijakan seorang pejabat itu dampaknya luar biasa. Makanya saya itu sempat berpikir begini ya, Nabi kok pernah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani oleh seorang pemimpin yang adil itu nilainya sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Siangnya puasa sunnah 60 tahun, malamnya sholat tahajud qiyamul lail 60 tahun. Itu sehari loh pemimpin yang adil. Lah kalau 5 tahun, Masya Allah. Saya itu sempat berpikir, enak banget ya jadi pemimpin nyari pahala. Nggak ngapa-ngapain, pokoknya adil dalam memimpin. Itu sehari nilainya seperti ibadah sunnah 60 tahun. Lah kalau 5 tahun kepemimpinannya. Terus kemudian saya berpikir, pantesan. Karena kebijakan seorang pemimpin itu manfaatnya langsung berdampak kepada masyarakat luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pemimpin itu kalau bikin kebijakan, raskin, bagikan kepada warga miskin. Roto sak kecamatan Rajek dapat semua. Tapi kalau kiai, raskin, bagikan, urunan. Gitu loh. Loh, pemimpin itu manfaatnya langsung dirasakan oleh umat. Lah kalau kiai ceramah kemana-mana, apa bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Belum tentu.
Tapi kalau pemimpinnya benar, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, taruhlah dari segi perekonomian, meningkat lebih baik, dirasakan langsung dampaknya. Lah kalau kiai, maaf, ceramah kayak gini, apa bisa membawa perubahan lebih baik? Saya itu semakin laris ceramah saya, yang berubah bukan masyarakat, malah saya sendiri kok yang berubah. Mobilnya tambah. Nah ya kan, adapun Anda emang gue pikirin. Kebijakan seorang pemimpin ini dampaknya luar biasa. Masih ingat nggak? Dulu pernah diterapkan di pendidikan kita sistem zonasi. Jadi hanya boleh sekolah di sekolahan terdekat yang masuk zona itu. Wah, ini dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Untung zonasi pendidikan. Coba misalnya zonasi perkawinan, hanya boleh menikah dengan tetangga terdekat, padahal tetangganya kebun binatang. Kacau. Ya susah lagi kalau zonasi pengajian, hanya boleh ceramah di lingkungan terdekat. Aku gak payu neng Tangerang. Diterapkan full day school, sekolah sehari penuh, mulai pagi sampai sore. Loh, ini yang kena dampaknya itu guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ seluruh Indonesia. Karena jam ngaji Al-Quran untuk anak-anak, jam belajar ngaji di madrasah diniyah, rata-rata itu di waktu sore. Lah kalau diterapkan full day school, anak-anak ngajinya di mana? Gimana ngaji Qur'annya anak-anak kita? Bagaimana belajar fikihnya anak-anak kita? Bagaimana belajar akhlakul karimahnya? Bagaimana belajar akidahnya anak-anak kita? Oke, misalnya ada yang mengatakan nanti ngajinya diajar di sekolahan. Nggak jamin, saya nggak jamin, dan nggak ada jaminan kalau guru-guru di sekolah formal itu bisa mengajar Al-Quran, bisa mengajar fikih seperti guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Loh, itu kebijakan pemimpin. Mulanya kalau pemimpin itu berjuang dan ibadahnya pakai kebijakan. 3, wasakhawatil aghnia, kedermawanannya orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu ibadahnya, berjuangnya pakai dermawan, pakai apa ya bahasa Inggrisnya, the lowman. Ya pakai duitnya gitu loh. Makanya orang kaya itu wiridannya jangan ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, nggak mandi. Orang kaya itu wiridannya ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya koral ya wesi, ya rekening ya transfer. Jangan salah. Nah yang keempat, wa da'watil fuqara, doanya orang-orang miskin. Loh, yang mustajabah, yang ampuh itu bukan doanya orang kaya, tapi doanya orang miskin. Jeritan hati orang miskin menggetarkan langit, tangisan batin orang-orang miskin mengguncangkan aras. Hidup melarat. Makanya orang-orang kaya itu hati-hati loh sama orang miskin. Jangan pernah zalim sama orang miskin. Kadung didoakan jelek, nyonyor. Loh, itu yang doprok-doprok di bawah itu doanya ampuh itu. Loh, saya pernah ditanya, kenapa dalam berdoa kok lebih ampuh yang miskin daripada yang kaya? Ini keadilan Allah. Orang kaya itu kalau doa gak mandi, gak ampuh. Lebih ampuh doanya orang miskin. Kenapa begitu? Jawabannya, orang kaya itu kan pinter nyari duit. Makanya rata-rata duitnya banyak itu orang kaya itu. Memang dia pinter nyari duit. Cuma doanya nggak ampuh. Lah kalau orang miskin nggak pinter nyari duit, maka rata-rata miskinnya itu awet. Nah itu kayak yang ketawa itu, awet miskinnya. Tapi kalau berdoa ampuh,
Gitu loh. Makanya coba diperhatikan, maaf ya. Orang-orang besar, orang-orang sukses itu rata-rata berangkat dari keluarga sederhana. Taruhlah maaf sekali dari keluarga miskin. Tokoh-tokoh hebat itu banyak yang berangkat dari keluarga miskin. Coba aja, nggak usah disebut nama, tahulah. Ulama-ulama kaliber dunia rata-rata berangkatnya dari keluarga sederhana. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah meniteni dan menengeri. Di sekolah-sekolah itu ya rata-rata yang dapat peringkat-peringkat bagus itu anaknya orang miskin loh. Yang masuk kelompok 10 terbaik itu loh, apa bahasa Inggrisnya, best 10 apa itu. Oh ya, the best 10 itu umumnya didominasi oleh anaknya orang yang kurang mampu. Rata-rata anaknya orang kurang mampu, rata-rata begitu. Halo? Ya karena doa orang tuanya mandi itu tadi ampuh. Lah, apa anaknya orang kaya nggak bisa jadi anak baik? Bisa. Anaknya orang kaya yang hebat itu bukan anaknya orang kaya yang dia rajin berdoa, enggak. Orang kaya yang suka membantu orang miskin, suka menolong orang miskin. Nah, orang miskin yang dibantu, yang ditolong itu kan seneng, akhirnya berdoa. Nah, orang kaya itu dapat sababan doanya orang melarat-melarat itu. Gak ngandel ya wes. Ya ngandel lah. Lah ada yang ngomong gini, lah kalau memang orang miskin itu doanya ampuh mustajabah, kenapa nggak mau mendoakan dirinya sendiri? Misalnya gitu. Nah maaf ya, orang miskin doanya mustajabah itu kalau mendoakan orang lain. Gitu. Ya mendoakan diri sendiri ya biasa. Jadi karenanya mohon doanya, mudah-mudahan Majelis Nurul Nurul Habib ini bisa istiqomah, bisa lebih syiar. Penjenengan yang ikut hadir di majelis ini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dihadirkan di majelis yang paling dicintai oleh Allah, majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknati Allah. Dilaknat itu artinya mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Isinya dunia juga dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali dua perkara. Ya dua ini yang tidak dilaknat sama Allah, berarti dua ini yang disenangi Allah, dua ini yang dicintai Allah. Apa? Satu, zikrullah, berzikir kepada Allah. Apa saja yang ada hubungannya dengan zikir, ya waktu, tenaga, pikiran, harta benda yang ada kaitannya dengan zikir, ini yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Termasuk malam ini yang terlaksana ini. Dua, aliman wa muta'alliman. Aliman itu orang yang bisa ngaji. Muta'alliman meskipun belum bisa ngaji tapi mau ngaji. Ya ini malam ini kan panjenengan berada di majelis zikir, berada di majelis ilmu. Tadi guru-guru kita yang luar biasa sudah memberikan mauidhah, sudah memberikan tausiah luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, saya koret-koretan hanya bagian menghibur saja.
nyeneng nih sampean supaya lebih semangat lagi dalam berzikir, lebih semangat lagi dalam bersolawat, lebih semangat lagi dalam bermajelis ke depan. Ini kan harapan kita ke depan, majelis ini terus eksis, terus istiqomah, nggih? Nggih? Ini majelis penuh rahmat Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini pasti dicintai Allah, pasti disayangi Allah. Ini majelis penuh maghfirah. Yang hadir di majelis ini dosa-dosanya diampuni semua, bahkan sebelum beranjak dari tempat ini semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allah sendiri kok yang janji. Siapapun yang hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu, akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia meninggalkan majelisnya. Bahkan majelis seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Udah, biar nggak terlalu panjang waktunya, saya nggak usah bacakan dalilnya. Dalilnya tadi udah beliau-beliau guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiah dan mauidhah tadi. Saya nggak hafal dalil, jadi langsung tak kasih pengertian gitu aja, nggih. Ya, cek kersane apa ke kersane biar waktunya itu cepat. Ini majelis oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Taman, jangan berpikir masa taman surga kok grogalan tok kayak gini. Kenapa dinamakan taman surga? Ya, di majelis ini hati kita digerakkan untuk lebih dekat kepada Allah. Hati kita digerakkan untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian majelis ini kan kumpulan orang-orang baik. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang baik, setidaknya kita akan mendapatkan percikan kebaikannya. Kita akan ketularan kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini gambarannya, khusus ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kalau ibu pengen tampak langsing, kan ini kelihatannya pada gembrot-gembrot ini. Ibu kalau pengen kelihatan langsing, ibu nggak perlu diet yang menyakitkan itu, Bu. Minum obat mahal-mahal, apalagi tubuhnya dipelotot-pelotot menyakitkan. Nggak perlu. Ada cara diet yang paling praktis. Ibu langsung kelihatan langsing. Caranya bagaimana? Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Ibu akan kelihatan langsing. Artinya begini, untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Gitu loh. Berbuatlah lebih baik. Secara otomatis kita akan menjadi baik. Understand? Nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Udah gini aja. Ini bicara soal ketularan jadi baik. Gini, mas-mas, kalau Anda pengen baunya harum, kan nggak harus beli parfum yang branded, yang merek Eropa, yang mahal-mahal. Wong potonganmu nggak gablek duit gitu. Nggak harus. Ada cara praktis kok. Cari penjual parfum, udah deketin di situ. Nah, nanti paling tidak sampean akan disemproti apa diolesi gitu loh. Atau misalnya ibu lagi ke pasar pengen jeruk tapi nggak punya duit, mau beli udah bisa, nggak punya duit, udah berdiri aja di samping penjual bakul jeruk itu. Nanti lama-lama bakulnya kan kasihan, mau wajahmu wajah melas. Ambil satu til disigar, kasihkan jenengan. Gitu loh, Bu. Atau mas-mas siang-siang panas pengen minum es, mau beli nggak punya duit. Caranya ya deketin penjual es, udah berdiri di situ aja. Nanti lama-lama ada orang beli, diminum kok nggak habis. Maksud saya begini ya, maaf. Kalau kita itu nggak bisa ngaji, saya dengan jenengan itu sama kok. Kalau kita ini nggak bisa ngaji, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak ngerti judulnya kitab, apalagi takbir-takbir di dalam kitab yang jelimet-jelimet, yang ruwet-ruwet, kita nggak ngerti. Tapi kita pengen dapat ilmu, caranya gimana?
yang mendekat ke majelis-majelis taklim semacam ini, nanti perlahan-lahan dikit-dikit pasti akan dapat tambahan ilmu. Nah, kayak jenengan diajak ngaji, diajak sholawatan, tadi dijelaskan bagaimana karakternya Rasulullah dalam memberikan uswah, dalam memberikan keteladanan. Nanti hati kita akan tergerak untuk bisa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah berusaha maksimal untuk mencontoh, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan karunia paling tidak dua perkara. Satu, mendapatkan anugerah cintanya Allah. Dua, mendapatkan anugerah ampunannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya dalam mencontoh Rasulullah itu bisa optimal, bisa maksimal, harus dilandasi dengan cinta. Itu makanya melalui majelis ini ditanamkan kecintaan kuat panjenengan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cinta itu bisa merubah segalanya, betul? Karena cinta yang jauh terasa dekat. Saya itu jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur sampai ke Rajek sini, tapi terasa dekat karena aku kan cinta kamu. Ya, karena cinta yang sulit jadi mudah, karena cinta yang berat terasa ringan. Gitu loh. Loh, ini penting, wong hidup kita ini mau kemana arahnya tergantung cinta kita itu dalam hal apa kok. Emboh. Hidup ini kalau nggak ada cinta hampa, saudara. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Ya kan? Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai laut tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler, bagai hidung tanpa upil. Duh, gini ya, maaf ya, ini saya guyon tapi serius. Cinta itu pula yang diminta oleh Nabi Allah Adam alaihi salam ketika beliau dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, beliau nggak minta untuk dikembalikan ke surga lagi. Enggak. Yang diminta apa? Satu, ampunannya Allah. Dua, cintanya Allah. Dua hal itu yang diminta oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba, ini apa yang diminta oleh Nabi Adam? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni semua kesalahanku ya Allah, jika engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Dua hal itu. Loh, nabi-nabi itu kalau ke Allah yang diminta itu ya ampunan, 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 dan ampunan. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mengakui zalim dan zalim. Bagaimana Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali nggak ada salah, apalagi dosa, nggak ada sama sekali. Itu kalau beristighfar kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Coba kita, salahnya sambrek, tapi diajak istighfar itu doeh-doeh. Habis sholat itu baca istighfar 3 kali sambil angop. Astagfirullah. Diajak zikir, diajak istighfar baru 15 menit ngantuk. Tapi kalau maaf ngomeli suami itu betah setengah jam. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat kok.
Itu orangnya ketawa-ketawa itu. Bajunya hitam. Diteruskan sama Abu Nuwas itu menjadi munajat cinta yang sangat indah. Itu syair i'tiraf itu loh. Wah, itu munajat cintanya Abu Nuwas yang luar biasa. Coba ayo bareng dibaca biar nggak saya tok yang ngoceh. Ilahi lastu lil firdausi ahla itu. Ayo yang ikut baca mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan lancar usahanya. Gampang ibadahnya. Gampang amal solehnya. Gampang nyari pahalanya. Gampang nyari utangannya. Kok mau wong itu ya penting kok. Ayo bareng-bareng ya coba tabarukan. Iktiraf. Ini kan munajat cinta yang luar biasa. Ilahi lastu lil wala aqwa. Ya cukup dulu. Ya Allah Tuhanku, orang macam aku ini sungguh gak layak menjadi penghuni surga. Apa yang mau aku andalkan? Coba kita pikir. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga bertahun-tahun sudah menjadi penduduk surga, cuma gara-gara kesalahan sekali aja dikeluarkan dari surga. Nah kita pojokannya surga aja belum pernah tahu. Kesalahannya sambrek. Gak layak aku menjadi penghuni surga. Amal apa yang akan aku andalkan? Maaf, sholat 5 waktu itu kadang bolong-bolong. Ada? Ya itu orangnya jawab sendiri itu. Sholat sunnah enggak pernah, rawatib qobliyah ba'diyah enggak, sholat duha juga enggak, awwabin enggak, apalagi qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud enggak. Padahal tiap malam mesti bangun tapi enggak sholat. Ngapain? Peace of the tour and the peace of the yes. Coba kalaupun sholat 5 waktunya lengkap, maaf, ndak khudu, ndak khudur, ndak khusyuk, ndak mutu, ndak kualitas. Gaya ini melafatkan niat usolli, usolli, sol usolli. Wih, takbiratul ihram itu sendak tapi nganti melungker kayak Allahu Akbar. Coba kalau udah kabir walhamdulillahi kafir, udahlah kita itu sholatnya 99% ngelamun, betul? Yang ceramah ini sama, malah lebih parah gitu loh. Masa yang kayak gitu bisa diandalkan untuk masuk surga? Puasa ya cuman Ramadan doang. Aku ngomong doang ya gitu. Ya tok, puasa cuman Ramadan tok. Maaf. Halo? Itu pun ya Allah nggak mutu, nggak kualitas lah puasa kita. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri itu aja. Mata nggak puasa, telinga nggak puasa, lesan kita nggak puasa, tangan nggak puasa. Puasa kalau cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, maaf, kambing juga bisa. Wedhus ya iso poso. Coba nyari kambing itu, masukin kandang, udah seharian mulai fajar sampai maghrib jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dicampur jantan sama betina. Puasa itu kambing. Nah puasa kalau cuman kayak gitu, maaf, puasa sunnah juga jarang banget. Itu di Idul Hijjah itu ada tarwiyah Arafah juga tidak puasa, Taswa Asyura juga tidak puasa, Ayyamul Bid juga tidak puasa, hari-hari putih itu loh, tanggal Qamariyah 13, 14, 15 itu disunahkan puasa. Nggak puasa pula, padahal orangnya katanya bisa ngaji, tapi nggak puasa. Ada apa enggak? Orangnya datang, perempuan apa laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam?
Orangnya duduk apa berdiri? Yang mana? Oh ya, makasih. Senin Kemis juga enggak. Coba tuh. Ya setidaknya dibantulah puasa Senin Kemis. Gitu loh. Jadi tiap hari Senin ya usahakan nyenen, tiap hari Kemis usahakan gitu. Apa coba? Sedekah. Sedekah yang mana yang kita andalkan untuk menjadi penghuni surga itu? Mana coba? Rata-rata yang disedekahkan itu yang lungset-lungset itu. Betul? Kadang ada pengamen di rumahnya baru bunyiin gitar. Greng, prei. Malah rumahnya ditulisi tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ada apa enggak? Nah itu orang bakhil diumumkan seluruh negara itu. Allah ya Karim. Terus amal yang mana? Jadi nggak pantas lah, nggak layak lah. Kayaknya nggak layak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi andaikan aku harus disiksa di neraka jahim, sungguh aku nggak kuat. Mendengar cerita saja, api neraka itu panasnya 70.000 kali lipat panasnya api dunia. Lewang kenyanya rokok itu jinjak. Nggak kuat. Nah terus gimana ini? Nah maka solusinya gimana? Halo? Fahabni taubatan fa innaka ghafirul dzambil. Maka ya Allah Tuhanku, karuniakan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosaku. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Ya, karena sebanyak apapun dosa kalau diampuni Allah kan hilang. Segede apapun kesalahan, sebanyak apapun dosa, kalau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah dihapus semua. Sekecil apapun kebaikan, nah, kalau itu diridhoi Allah, boleh jadi kebaikan kecil ini yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal yang kecil loh. Walaupun hanya sekedar ketemu tetangga, ketemu saudara, berwajah cerah dengan senyum indah, lo itu menghapus dosa. Wa min mujibatil maghfirah layyinal kalam wa taliqal wajhi. Termasuk penyebab diampuninya dosa, omonganmu yang enak, wajahmu yang cerah. Ketemu tetangga, Mbak mau kemana? Sambil senyum, mampir Mbak. Lah kok orangnya mampir beneran, ya pusing dah semua. Ya tapi ini ternyata bukan hanya basa-basi, bukan hanya kata orang Jawa abang-abangnya lambe. Ini memang perintah gitu loh, jangan diremehkan. Ketemu suami senyum, nah itu pahalanya kayak ibadah haji. Nah enak toh tinggal menjedetkan lambe. Ya hi kaji. Gue ketemu lagi ya hi. Nah, sehari meringis 5 kali, yuk kaji 5 kali. Loh saya pernah ngomong kayak gini tuh dibantah. Masa senyum di depan suami kok pahalanya haji? Loh jangan masa, itu kelihatannya gampang, hanya menjedetkan lambe, tapi prakteknya sulit. Coba ibu-ibu kalau di depan suami lebih banyak senyum apa lebih sering cemberut? Loh kan, ya senyum kalau dikasih duit. Lah kalau nggak dikasih duit ya bibirnya maju panjang 2,5 meter. Gitu loh, jangan diremehkan loh amal kecil. Masuk masjid udah nggak ada orang, ini kipas angin kok buk semua, matiin. Ini mau bazir ini, setrum bayar. Kolah wudhu udah nggak ada orang kok, keramik grojok amber set matiin, mau bazir. Masuk toilet kok ada peninggalan orang lain, mundung siram, nanti dipakai orang enak malah ditambahi. Jangan diremehkan.
Hanya Engkau yang mengampuni semua dosa ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosaku, ampunanmu jauh lebih dahsyat. Nah ini lek diteruskan syairnya kan, wa umri naqisun. Astaghfirullahaladzim. Oh udah hafal bodoh. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Tuh, wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku berkurang setiap hari. Usia bertambah itu hakikatnya umur berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Udah banyak peringatan dari Allah, tapi kitanya nggak nyadar karena kita itu seringkali zendablek. Dulu tenaganya kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Halo? Penglihatan dulu tajam, sekarang udah mulai gembelawur. Itu juga peringatan dari Allah. Rambutmu dulu hitam, sekarang putih, berarti kamu harus segera meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kulitmu dulu kenceng, sekarang jadi keriput kisut. Itu kan peringatan dari Allah, semuanya peringatan. Tapi manusia itu ngeyel. Gigimu udah keropos, nggak mau ngaku kalau tua. Malah wong Jawa ngomongnya aku yang aslinya masih muda, cuma kalah di gigi. Lo gigimu lo diadu sama siapa kok kalah? Itu tandanya udah tua. Itu loh, maunya tuh nggak apa yo, mau tua gitu loh orang itu. Rambut putih disemir, dikira kalau udah disemir hitam terus jadi muda lagi. Ya enggak, tua ya tua. Gitu loh, aneh-aneh kok. Untu dipageri. Dia yang mau nyolong untumu ya siapa? Itu lambe disuntik domble. Astagfirullah. Ini dodo disuntik silikon mentek-mentek. Ya bisa mentek-mentek, tapi begitu 6 bulan buatnya habis ya anjlok. Tuh dipakein biaya paling mahal ya brosot. Itu kan peringatan toh. Kalau maaf, orang itu kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, makanannya tinggal jenang nama bubur, kerjaannya di atas tempat tidur, telentang di atas kasur. Kalau tidur ngoroknya senggar-senggur dan berkali-kali ngelindur. Hobinya cuma kukur, berarti itu udah deket alam. Tuh kan? Sementara dosa setiap saat bertambah. Lu jangan dipikir di majelis kayak gini gak ada dosa. Ada loh. Dikira nunggu mulai habis isya sampai sekarang ini terus gak ada dosa. Ada. Itu ngomongin saya. Ada itu. Ada. Itu 2 orang itu sama gemuknya itu. Lu kita ini lu gak ngapa-ngapain lu kadang-kadang bisa jadi dosa seudon sama orang. Betul? Betul? Makanya saya itu sering kali gini Bapak Ibu, maaf banget ya. Saya itu kadang sempat berpikir, udah pengen pensiun saya jadi penceramah. Suka gak kuat saya. Loh bener. Andai kan penceramah itu dapat dana pensiunan, demi Allah saya milih pensiun. Tapi ada dana pensiunan loh ya. Nah karena nggak ada dana pensiunan ya nggak jadi pensiun saya.
Orang kemarin ada corona 2 tahun lebih dikit pensiun, sepi. Kadang saya suka nggak kuatnya gimana? Gini loh, saya datang, semua orang memberikan penghormatan. Kenapa? Dianggap saya orang baik, dianggap saya orang mulia. Lah yang lain jamaahnya bungkuk-bungkuk, iya Pak Ustadz, Abah, Pak Ustadz, Abah, selamat datang. Loh itu akhlaknya orang soleh loh itu. Yang bungkuk-bungkuk dengan sikap tawaduk, merasa hina, merasa rendah, merasa lebih jelek. Itu akhlaknya orang soleh itu. Sementara saya misalnya kok bangga, Abah Ansor, saya merasa lebih baik. Itu akhlaknya Abu Jahal. Masa Abu Jahal kok ngasih ceramah orang soleh? Mau sampean diceramai Abu Jahal? Mau nggak? Ayo terus no sampean Gus Rakil, sampean sing soleh. Gitu loh. Masya Allah. Jadi dosa kita itu kadang-kadang, astagfirullahaladzim, setiap tingkah kita itu bisa mengundang dosa. Apa yang kita harapkan kalau bukan cinta Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Maka saya hanya sebentar. Situ yang mau minta lanjut itu nyumbangnya berapa? Mau ngatur penceramah. Pokoknya kalau ikut bermajelis, ya, love you. Pokoknya kalau bermajelis kayak gini, terus semangat ya. Yuk, ini jangan dianggap sepele. Majelis kayak gini bukan hanya pertemuan badan ketemu badan, jasad ketemu jasad, orang ketemu orang, bukan. Jadi ini pertemuan roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa, sukma ketemu sukma. Ini bukan hanya sekedar Rondia ketemu sama Romelah, bukan hanya sekedar Sulastri ketemu Sumiati yang biasa tak pakai wiridan, Sulastri, Sumiati, Supya, bukan. Ini bukan hanya pertemuan antar jasad, tapi pertemuan antar roh, pertemuan antar jiwa. Loh, makanya Rasulullah menyebutnya sebagai taman surga. Ini indahnya luar biasa, dan ini adanya hanya di Indonesia. Loh, di luar negeri mana ada majelis-majelis kayak gini? Cobalah sampai yang sekali-kali jalan-jalan ke luar negeri, nyari malam-malam kalau ada majelis kayak gini. Ayo mulai timur tengah sampai tengahnya timur, cari kalau ada selain di Indonesia. Loh, kalaupun ada beberapa negara tetangga itu nyontoh Indonesia itu. Loh, beneran. Coba cari ke negara manapun, nyari majelis-majelis bisa sebebas. Nah kalau dirajak mau sampai subuh kamu bebas bikin majelis kayak gini. Betul? Loh, enggak ada seindah Indonesia. Nah ini padahal bukan hanya dirajak, malam ini saja ribuan tempat di Indonesia itu bikin majelis taman surga seindah ini. Tapi ono sing gak kerasani no taman surga. Ini ribuan tempat malam ini di Indonesia. Makanya orang ulama-ulama luar itu kalau datang ke Indonesia itu seneng-seneng, kerasan-kerasan mereka. Kenapa? Mendapatkan keindahan. Loh, ini mulai dari pelosok kampung sampai naik gunung sampai turun jurang, majelis-majelis terus isinya. Indah. Ini kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean ini bintang gemintang, tapi kok buruk-buruk ya? Loh, media dunia menyorotmu kelihatan buruk, tapi dirimu disorot media akhirat, cemerlang cahayamu. Sampean gak ngerti sholawat ini, sampean waca lep tembus ars. Ngono ki yo padha gak ngerti ini, tapi kan ana keterangane ngono lho. Halo? Gini terus bermajelis kayak gini. Ini saya sering gambarkan seperti pepohonan yang rindang. Loh, kampung manapun kalau banyak pepohonan yang rindang itu hawanya sejuk.
Kalau hawanya sejuk, pikiran dan hati masyarakat dingin, guyup rukun masyarakatnya itu. Maka kampung manapun itu kalau banyak majelis-majelis semacam ini, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, sejuk, masyarakat itu damai, guyup rukun, hidupnya penuh barokah. Tapi kalau pepohonan itu dibabati semua, orang nggak ada majelis-majelis model kayak gini. Itu kan pepohonan itu ditebangi, dibabati. Lah pohon-pohon dibabat, ditebangi, ya kampung itu jadi entak-entak. Aku nyari bahasa Indonesianya susah, entak-entak itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Gersang. Nah, ya wis iku, gersang. Ya gersang, hawanya kan panas. Lah kalau hawanya panas, pikiran dan hati masyarakat juga mudah panas. Ada masalah dikit aja ribut. Masa ada bantuan bansos ribut, ada BLT ribut. Sini juga begitu. Enggak lah, enggak, malah lebih parah. Enggak lah, sini banyak majelis-majelis semacam ini, saya yakin damai, saya yakin barokah. Lingkungan sini, warga sini semuanya yakin damai, barokah. Gitu loh. Pokoknya selama majelis-majelis semacam ini masih terus dipertahankan. Ya tadi loh. Kalau banyak pepohonan yang rindang, burung-burung akan berterbangan, burung berdatangan, hinggap di pohon itu. Ngapain? Ya baterainya hampir habis, berarti tinggal 5 menit. Burung-burung pada berterbangan datang dan hinggap di pepohonan itu, berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Loh, ngono loh. Makanya ini yang datang, wah ini burung-burung dari mana-mana ini, orang-orang solih-solihah, orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung, hinggap di pepohonan rindang majelis mulia malam hari ini. Di sini panjenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Loh ini bukan hanya dari kecamatan Raja kok yang terbang ke sini, banyak dari kecamatan lain, betul? Ya karena di sini ada pohon rindang, pengen hinggap di sini cari kedamaian. Bahkan dari kabupaten lain terbang datang ke sini untuk mendapatkan kedamaian. Di sini ada pohon yang rindang. Saya jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, terbang dan hinggap ke sini karena saya ke sini dalam rangka mencari. Kowe nek gak ngerti karepku ya jondisi. Mencari kedamaian. Astagfirullahaladzim. Mencari barokah. Kok duit yang mahal nilainya itu persaudaraan. Gitu loh. No, konco karo duit ini jelas milih. Konco karo duit luwih penting. Astagfirullahaladzim. Coba ya tak jelasin ya. Duitmu banyak banget tapi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, hidupmu sendirian. Mau dipakai apa duitnya? Guru ke awakmu. Hidupmu sendiri di tengah oro-oro sana. Jadi ketua suku belekok kamu. Percuma duit banyak. Nggak ada temen. Lah meskipun dirimu nggak punya duit tapi teman banyak, enak. Ada kerepotan, banyak yang bantu. Ada kesusahan, banyak yang nolong, temennya banyak. Gini apa gini? Iya apa ya? Nah makanya konco karo duit, kui ternyata luweh penting. Astagfirullahaladzim. Tadi kau udah bilang iya tuh tadi. Lah yang ngomong G tadi siapa? Coba dengerin lagi, tak jelasin. Pikir toh pikir. Pikir sing jernih. Duitmu banyak banget, udah triliunan wes, triliunan. Tapi dirimu nggak ada temen. Ayo hidup sendirian. Mau ngapain? Pakai apa duitmu? Percuma, betul? Nah, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Wah, susah kayak apa? Gampang, banyak yang nolong. Ribet kayak apa? Enteng, banyak yang bantu. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. Kita terus-terus no katut edian aku nih kok. Astagfirullahaladzim. Yang mahal itu nilai persaudaraan kok.
Loh, ini yang datang ini orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Kok digambarkan seperti burung? Di mana tempat? Burung itu nggak ada yang bertengkar, damai. Beda kalau nggak ada pepohonan, karena dibabat, ditebangi, gersang yang tumbuh ilalang. Nggak ada burung berkicau dan bersenandung di ilalang, itu nggak ada. Yang datang binatang-binatang melata, bangsane luwak, terus garangan, terus macan rembah, terus apa maneh kaya ulo, terus biawak, boyo. Lah kuwi kok nek pethuk isine mung kerang cakar-cakaran kae. Ndak di semak belukar, di ilalang nggak ada burung berkicau bersenandung di situ. Yang ada apa? Binatang melata. Kalau ketemu mesti berantem. Kalau ketemu cakar-cakaran. Gitu loh. Desa kok nggak ada majelis sholawat, nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir. Masyarakatnya suka ribut, mesti ada masalah dikit berantem. Mesti gitu. Jiwanya masyarakat ya seperti binatang-binatang melata itu panas. Beda dengan kalau banyak majelis-majelis semacam ini, pohonnya rindang-rindang, burung-burung berdatangan, hinggap di situ cari kedamaian. Ini yang hadir orang-orang baik, orang-orang solih-solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Nggak ada burung bertengkar. Ono manuk tukaran, manuk kerah ono. Kok iso ono manuk bojomu kuwi sing kerah? Burung apa? Oh, burung itu tempatnya di Cakrawala kok. Cakrawala tuh luas tak bertepi, terlalu naif untuk dijadikan medan pertengkaran. Ngapain aku harus berantem? Ngapain aku harus bertengkar? Cakrawala ini luas, bro. Ngapain berantem? Ngapain bertengkar? Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon itu, ya aku terbang nyari pohon yang lain, aku akan hinggap di sana. Di sana aku nggak diterima, aku terbang lagi nyari pondok ya pohon yang lain, aku akan hinggap di situ. Di situ nggak diterima, aku terbang hinggap di pohon lain. Yang penting damai dan aku tidak menyakiti saudaraku. Loh, paham ora diomongin ngene iki? Kae wangi petentangan kok kono duwe. Loh, burung itu simbol kasih sayang, gitu loh. Makanya itu anak-anak muda kalau mau nikah itu di undangannya umumnya digambari burung, cucuk-cucukan, simbol cinta dan kasih sayang. Kecuali ini nanti kalau jadi manten ini nikahan ini sampul undangannya digambari garangan ini nanti. Semuanya gambar burung karena itu simbol cinta dan kasih sayang. Lo ini majelis kayak gini jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih kuat? Saya itu mau ceramah sebentar sebenarnya, tapi saya malu. Ngapain jauh-jauh dari sana nyampe sini kok cuma cerit 15 menit. Pasti nanti pulang yus diomong wong sak rajek. Dia undang ngoyo-ngoyo, ngaji koyo pitik nelek ceret tinggal mulai. Mesti itu, mesti digermengi seperti itu. Padahal maaf ya, ini saya boleh cerita ya. Ya, yang mau pulang nggak apa-apa kok pulang. Tapi ada yang di sini loh untuk teman saya. Nah kalau pulang semuanya saya apa bedanya dengan orang gila? Ini boleh cerita ya. Ya betapa saya datang ke sini ini penuh perjuangan. Saya itu sungguh ya. Maaf banget. Dibilang riak ya terserah lah. Pokoknya saya cerita. Ini ceritanya kan gini. Kemarin itu tak pikir jadwal di sini itu nggak ada. Orang yang bagian penjadwalan saya itu nggak ngomong itu udah waktu dekat. Loh, ada jadwal di Jakarta? Nggih, ada. Kapan? Tanggal ini. Loh, itu kan kita udah persiapan mau berangkat haji, antisipasi. Nanti kalau sewaktu-waktu berangkat gimana? Udah kayak gitu. Ternyata jadinya deal. Ngapain orang di sana itu banyak ulama mengundang orang sekedar kayak saya. Tuh. Nah, tahu-tahu yang ngundang Gus Ragil. Oh, ya mbok. Iki kan yo ngene-ngene kan yo rontok bolo. Ngono. Oh,
Gus Ragil. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kalau ada waktunya. Tuh nah, kemarin malam itu saya masih di Seragen sama Ngawi. Yang di Seragen itu sebenarnya bareng sama Habib Syekh, tapi karena beliau masih dirawat di rumah sakit, alhamdulillah siang tadi beliau udah keluar dari rumah sakit, udah sehat, doanya panjenengan semua. Tadi malam bareng sama putranya beliau sama Habib Umar bin Syekh. Terus malamnya di Ngawi, sampai rumah udah subuh, terus saya kemas-kemas, terus pamitan sama anak-anak, karena insya Allah mohon doanya sekaligus mohon doanya panjenengan besok malam berangkat haji. Itu makanya sekalian kemas-kemas juga, istirahat nggak apa, pamitan sama anak-anak pondok ke bandara, karena di jadwal itu terbangnya jam 12, saya jam 11 sudah nyampe bandara, ternyata delay sampai jam 2:30 sore, keluntrung kayak wong bambung ke bandara. Nah begitu nyampe sini dah langsung ke tempat transit istirahat, itu udah maghrib, mandi, sholat isya, maghrib isya, berangkat ke sana tadi, Citra, pokoknya sana lah pokoknya tadi. Sana langsung naik ceramah nyampe sini, langsung berangkat lagi ke sini. Dulu aku kyo nyelak no. Dan sekalian saya habis ini nggak pulang, langsung nunggu di sini. Tuh. Ya wes ngono tok ceritane. Nah aku kan ngomong mau cerita. Ya wes ngono tok itu ceritanya. Nah, ini kan jadwal nyelak gitu loh. Dan alhamdulillah saya malah bersyukur ketika tadi saya datang tadi loh yang wiu tadi yang terakhir itu loh, itu aku itu tadi yang tiu terakhir tadi, menurut mangsamu pencuri. Nah alhamdulillah saya lihat Gus Ragil, wah ini jamaahnya, wah alhamdulillah bubar, tapi dia kasih ceramah aku. Kan banyak yang pulang tadi, banyak yang pulang. Aku datang tadi loh kok udah pada pulang, apa udah bubar apa gimana? Nah ternyata kok alhamdulillah masih ada yang ngaji. Berarti terus kesimpulanku, ini nanti yang nunggu sampai acara selesai, itulah yang paling gampang menuju surganya. Karena itu yang ikhlas itu. Gitu tak pikir, oh berarti yang niat ngaji sampai selesai, ya itu orangnya, ya tinggal segini ini. Yang tadi itu pokoknya niatnya golek rame-rame ngono ae. Sing penting iso gawe status hadir di tablet akbar, pulang statusnya wis dadi. Nah ini yang niatnya benernya ya ini, yang doprok ini, yang tak sebut doanya mandi tadi. Tapi itu nggak termasuk. Kan aku sini. Loh. Tahun calne no sawah. Loh ini jangan dianggap sepele, loh hikmahnya luar biasa. Kita di majelis seperti ini dididik untuk mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak boleh. Rendah hati. Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat rendah hati? Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat tawadhu? Tak kasih tahu. Makanya saya, untuk ibu-ibu ya, saya kalau ada temenmu, tetanggamu yang nggak mau ikut majelis kayak gini, aku kirim salam. Tolong sampaikan Bu ya. Besok langsung sampaikan, Mbak dapat salam. Dari siapa? Abah Anza. Nggak kenal, masih nggak kenal, pokoknya tak sampaikan, wong ini pesen. Apa salamnya? Suruh ikut majelisan. Kenapa? Loh wong perempuan kok cuman di rumah, utak-utak. Kamar mandi, dapur, masuk kamar. Kamar mandi, dapur, masuk kamar tidur. Utak-utak di rumah. Apalagi kalau udah mandi, kowosoan. Masya Allah, tutul. Kosoan ini nganggo gerindo. Krok. Terus masuk kamar diri di depan kaca, tutul jendit.
lambene. Maaf. Kalau perempuan model kayak gitu, nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah ikut kumpul-kumpul majelis kayak gini, di rumah, utak-utak kubak-kubak depan cermin, mesti dadine kemayu, rumangsane koyo ayu-ayu dhewe. Soalnya orang ono saingane, gitu loh. Coba kalau udah mau kumpul-kumpul kayak gini, ternyata kecantikanmu di rumah tadi tamat riwayatnya. Udah sekarang aja coba toleh kanan toleh kiri, coba toleh kanan toleh kiri, nanti pasti dirimu akan iya ayu wong kae ambek aku ayu nih. Akhirnya dirimu ora kemayu. Lah nek ning omahe dadine nek gelem kumpul-kumpul, kamu sadar di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik lagi. Understand? Ngono. Lho wong sugih orang kaya, maaf ya. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul, ngutek sak lingkungan. Mesti dadine semuge kaya-kaya sugih-sugih ya. Lha uripe mung ngutek nang kono sak lingkungan pancen dia yang paling kaya. Sepertinya tetangganya itu kepalanya mau dibeli semua. Lha uripe mengutak-utak kubak-kubak di situ. Coba keluar, perhatikan itu miliarder, triliuner, konglomerat itu. Kekayaanmu tamat riwayate. Ternyata masih ada yang jauh lebih kaya daripada dirimu. Menggerak gue. Tibake aku sik gak ono apa-apane mbek wong kae. Akhire ora semugih, ora Paham? Loh, maaf. Wong pinter lho nek gak gelem kumpul-kumpul, dadine ya kaya-kaya pinter-pinter dhewe. Lah hidupnya cuma ngutek di situ. Nanti ada acara dia yang doa. Tahlilan dia yang mimpin, manakipan dia yang mimpin, khotbah juga dia, ngimami juga dia. Ya kaya pinter-pinter dhewe. Coba kalau udah kumpul-kumpul kayak gini, tamat riwayate. Di atas kepinteranmu masih ada yang lebih pinter. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Lo jujur mawon, kula niki lak gak iso ngaji to kula niki. Saya ini nggak bisa ngaji. Kalau kumpul sama kiai-kiai seperti ini, masya Allah, saya itu rasanya koyok cili. Asli Bu, ngapunten, maaf, saya itu merasa bodoh banget sebagai nek cara Jawa Timuran. Nek tempat kumpul karo kiai-kiai ngene iki lho. Aku ki rumoso gua blok. Demi Allah. Oke. Wih, nek wis kumpul sama orang-orang alim itu rasanya ya Allah. Blok. Coba banter. Oke. Halo? Nah ini kita setidaknya diajari tawadhu, rendah hati. Gitu loh. Apa sih yang kita punya? Semuanya hanya titipan. Semuanya milik Gusti Allah. Makanya kalau sampean ngaji nahwu itu sering saya sampaikan, huruf Arab yang menjadi simbol tawadhu itu huruf wawu. Perhatikan, wawu itu hurufnya kan melungker terus hadap ke bawah. Dingkluk nggak ada, wawu kok ndangak, wawu kurang ajar. Ya, huruf wawu itu semuanya mesti merunduk gitu. Melungker dan menunduk. Huruf wawu itu loh, huruf hijaiyah wawu menunduk gini, mesti melungker menunduk. Ini sifat tawadhu, simbol tawadhu. Nah, wawu itu menjadi alamat i'rab rafa. Dua tempat. Satu jamak mudzakkar salim, dua asma sittah. Nang ngajimu saya asma khamsah. Abuka, hamuka, hanuka, fuka, zumalin.
jamak mudzakkar salim. Jamak itu kumpul-kumpul, mudzakkar kumpul dengan siapa? Orang yang disebut-sebut kebaikannya, salim yang selamat hatinya dari kotoran-kotoran batiniah, selamat dari hasud, sombong, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jamak mudzakkar salim, kumpul dengan orang-orang yang disebut-sebut kebaikannya, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, yang hatinya bersih. Yang kedua, abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, ini artinya nyambung seduluran, silatur rahim. Ya, jam 12:30. Ya udah, ngono ngaji udah lewat 12:30 kok terus ya. Insyaallah nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Ya, mohon maaf sekali lagi terutama kepada para masyayikh, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz. Ceramah saya bukan konsumsi panjenengan. Saya mulai pertama memang sengaja komunikasi dan ceramah saya itu sasarannya saudara-saudara saya yang dobro-dobro itu. Ya, insya Allah nanti kita kumpul bareng dengan yang dobro-dobro itu. Tentu karena keterbatasan pengetahuan dan kebodohan saya, di sana sini banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Saya yang sangat dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.